Jadi pas subuh kita ditembakin. Nah sebelum subuh itu sejak malamnya rombongan kapal itu udah diintai sama pasukan komando angkatan lautnya Israel. Mereka sebelum nembakin kita habis-habisan, mereka turunin dulu tiga tentaranya dari helikopter. Nah ketika tentara itu turun langsung diambil sama teman-teman, dipukulin, senjatanya diambil. Nah waktu itu kan lagi ambil foto lah, yang ambil foto ada orang yang kena tembak, mau gue tolong, kena tembak juga. Paru-paru tembus, terus tulang rusuk nomor 8 tembus, terus diafragma tembus, liver tembus, sampai berhentinya di pelvis. Ditembak mungkin orang ada yang pernah ngerasain walaupun jarang ya, tapi ditembaknya langsung sama IDF. Jarang orang Indonesia ngerasain langsung, tapi ada ternyata. Dan orang ini ternyata ditembaknya sebelum tanggal 7 Oktober. Zaman sekarang orang rame-rame, beliau udah pernah ditembak duluan. Langsung kita kenal sama Bang Surya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Aduh. Bang Surya ini dulunya Al Jazeera. Saya di Al Jazeera cuma sebagai freelancer, tapi lamanya di kantor berita Turki, Anadolu Agency. Anadolu Agency. Ya. Oh gitu ya. Itu juga terdengar juga tuh Anadolu dia. Anadolu. Gitu. Dan kalau waktu kejadian dulu ditembak, ditembaknya itu karena apa nih? Karena emang ada di Gaza atau emang daerah konflik atau dicurigain atau gimana? Nah waktu itu saya sebenarnya lagi kerja sama majalah Hidayatullah. Oh Hidayatullah ini dong, Surabaya? Iya Surabaya ada, tapi ada kantor Jakarta. Kantor juga. Jakarta. Redaksi Jakarta dulu. Dan saat itu 2010 ada misi global Freedom Flotilla lah. Freedom Flotilla. Konvoi menuju Gaza pakai kapal laut. Mirip kayak yang kemarin dong ya? Iya, tapi ini lebih awal lagi sebenarnya. Karena waktu itu pertamanya konvoi kapal laut dengan secara masif ya. Kapalnya tuh besar-besar, bukan kayak Medellin yang kemarin. Jadi kapal kayak model kapal Pelni yang kita lihat buat pulang kampung tuh gede-gede. Bukan gitu. Mavi Marmara juga? Namanya Mavi Marmara. Itu Mavi Marmara? Mavi Marmara. Jadi di situ saya. Loh, jadi ikut dari Mavi Marmara itu? Iya lah. Yang heboh itu? Iya. Kalau nggak salah ada berapa yang meninggal kan ya? Yang meninggal di lokasi 9, terus satu orang meninggal 4 tahun kemudian karena koma ditembak di kepala, kan ada beberapa peluru, koma 4 tahun baru meninggal. Tapi yang di tempat itu langsung 9 orang sih, 9 orang. Saya yang bangunin juga. Itu berapa orang waktu itu di perahu itu? Sekitar 500-an deh. 500-an orang ya. 500-an. Kalau nggak salah saya kenal juga ada Ustadz Zikrullah ya. Ada Ustadz Zikrullah, ada juga. Ya. Jadi kejadiannya gimana itu? Waktu itu cuma maksudnya ya ini kan dalam misi kemanusiaan lah ya, maksudnya di kapal, ini jatuhnya apa, feri ya? Kapal feri penumpang. Kapal feri penumpang ya, nggak bawa senjata, memang bawa bantuan ya? Bawa bantuan. Khususnya di kapal Mavi Marmara sebenarnya yang dibawa ya orang-orangnya. Kalau bantuan tuh di kapal-kapal kargonya. Karena ada 3 kapal kargo tuh yang bawa bantuan semua, semen, alat kesehatan. Nah orang-orangnya di kapal Mavi Marmara. Itu kesana dalam rangka mengirim bantuan. Kenapa ngirim bantuan lewat Rafah gitu atau? Sebelumnya sebelum itu kan bulan Mei 2010. Mei. Nah itu akhir 2023, akhir 2009-nya ada sebenarnya konvoi yang berhasil, konvoi darat masuk lewat Rafah menuju Gaza. Tapi itu sebelum mereka bisa masuk, ini kan konvoi dari Eropa nih, teman-teman dari Inggris, dari mungkin dari Eropa Barat itu kan. Mereka bisa masuk, tapi sebelum masuk mereka digebukin dulu sama tentara Mesir, digebukin, ditimpukin, bocor-bocor, dalam keadaan bocor-bocor mereka dikasih ultimatum boleh masuk ke Gaza, cuma dikasih waktu nggak nyampe 24 jam dan semua lori mereka tuh kayak truk, ambulans taruh di Gaza, kemudian mereka harus pulang segera langsung. Kenapa Mesir yang gebukin? Makanya bingung nih. Itu nggak tahu deh itu. Kayak kemarin juga yang apa namanya Global March to Gaza tuh, itu juga digebukin juga sama preman Mesir. Iya, tapi waktu itu yang gebukinnya polisi. Polisinya yang gebukin. Gak ada medianya tuh. Gak ada. Yang ya media ya teman-teman yang waktu itu emang ada tim media di situ kan, ada sebagian ya orang-orang media ada juga di situ kan. Maksudnya jadi mengungkap gitu bahwa. Iya. Ya. Nah itu masuk barulah Mavi Marmara berapa bulan kemudian itu kan Desember, Mei-nya lah, Mei 2010 itu baru pakai perahu kapal laut. Nah untuk teman-teman yang sekarang masih salah kaprah gitu ya, menganggap ini Palestina duluan yang nyerang. Ini kejadian 2010, jauh sebelum 7 Oktober kemarin.
memang Gaza udah diisolasi udah lama banget guys. Untuk yang baru tahu ya, orang baru nyangka kayaknya baru kejadian sejak sejarah baru dimulai itu tanggal 7 Oktober bagi mereka. Makanya mereka mihak si pelaku genocide gitu kan. Bahwa ternyata dari 2010 aja orang masuk susah. Masuk digebukin dulu yang lewat darat. Ini lewat kapal laut. Kapal laut ditembakin dulu, nggak masuk lagi. Nah, ceritanya gimana tuh waktu itu? Jadi awalnya diperingati dulu dia mau masuk atau gimana? Apa dikepung atau gimana ceritanya? Jam berapa tuh? Itu kan kita ditembakin subuh. Pas subuh. Jadi pas subuh kita ditembakin. Nah, sebelum subuh itu sejak malamnya rombongan kapal itu udah diintai sama kapal pasukan pasukan komando angkatan lautnya Israel. Jadi kan kita 6 kapal itu jalannya merapat gitu kan. Kalau di ujung-ujung itu sebelah kiri kanan itu udah kapal-kapal perang dia, lampu-lampunya warna merah. Kemudian pas tengah malam udah kapal helikopter Apache-nya kali lewat di atas, nyuruh kita untuk pindah haluan, jangan ke Gaza tapi harus ke Ashdod gitu. Tapi ininya tuh nggak mau, si kaptennya ini emang masya Allah emang kuat lah. Dia nggak mau, ini kapal saya rutenya rute saya sendiri, nggak ada yang boleh ngasih tahu saya mau berangkat mana gitu. Dia terus ke Gaza. Nah, akhirnya setelah diperingatin berkali-kali dari malam sampai tengah malam, akhirnya subuh itu kita resmi diserang. Sebenarnya kan kalau secara peraturan internasional juga kan ngarahnya ke Gaza ya, wilayah Palestina bukan wilayah dia ya sebenarnya. Iya kan? Benar. Iya kan wilayah dan di situ emang kita juga serunya sih di kapal itu kan selalu ada ada briefing, konferensi pers, termasuk ada briefing juga dari pakar-pakar. Di situ juga ada profesor hukum internasional, hukum termasuk hukum laut kayak gitu, perairan ya, yang dia mengatakan dia menjelaskan betapa legalnya aksi kita ini. Tapi dan dia juga ngasih tahu kalau kita antar ketangkep kita begini, jangan ada perlawanan. Kalau kita antar termasuk kalau kita disuruh tanganin dokumen jangan tanda tangan sama sekali kayak gitu. Dia ada briefing mengenai legal internasional deh. Emang kenapa kalau tanda tangan? Biasanya kalau kita setuju tanda tangan itu ada kayak bacaan setuju deportasi gitu. Kalau kita setuju deportasi berarti kita melanggar imigrasi Israel. Padahal kan sebenarnya kita nggak melanggar. Mereka yang ngambil kita dari laut bebas, kemudian masukin ke dia, dipaksa untuk melanggar imigrasinya dia. Padahal kita nggak ada mau masuk Israel, tapi mereka tarik kita masuk tempat mereka secara ilegal gitu. Ya orang kita pada nggak mau ke Israel, ngapain paksa gitu ya. Tapi emang ketika begitu sih nggak semuanya bisa tenang sih ya, karena emang paksaan. Kemudian apalagi udah interogasi macam-macam, mau tanda tangan mungkin banyak panik tanda tangan. Ya biar aman aja ya secara nyawa ya. Gitu. Jadi kejadian subuh-subuh. Dan itu pertamanya sebelum ketembak saya ngeliat dulu ada 3 tentara Israel digebukin sama teman-teman. Oh. Jadi mereka sebelum nembakin kita habis-habisan, mereka turunin dulu 3 tentaranya dari helikopter. Nah, ketika tentara itu turun langsung diambil sama teman-teman, dipukulin, senjatanya diambil, dilucutin gitu kan. Baru ketika mereka, wah ini tentara gue udah 3-3nya dipukulin sama aktivis di bawah. Baru habis-habisan dia tembakan dari helikopter. Ya semua akhirnya teman-teman yang di atas paling istilahnya rooftopnya kapal tuh banyak yang syahid lah di situ. Di kapal itu baru, dan dari ketika mereka udah nguasain kapal bagian rooftopnya itu, nah waktu itu kan lagi ngambil foto kiri kanan gitu kan, ada orang yang kena tembak, mau gue tolong, belum nyampe gue pegang orang itu kena tembak juga. Apanya? Sini, dada kanan tembus ke pantat. Ada bekasnya? Ada banyak. Berapa kali tembakan? 1, tapi dia banyak bikin sayatan. Jadi ketika gue ada ditembak, kemudian sempat dirawat sama teman-teman yang medik yang di kapal ya. Itu akhirnya sampai terakhir yang megang gue Bang Onim. Jadi sebelum tentara Israel itu megang gue, jadi gue dipakai sendiri, Bang Onim udah pegang sendiri. Udah misah itu, kita terakhir gitu. Onim jalan ke sono, saya sendiri ditinggalin begitu. Nah dia meriksa luka gue kan. Dilihat kayak gini, kena apa? Kena rifle gitu. Terus dibuka sama dia, disodet lagi pakai belati gitu. Sama dia? Sama dia. Sama tentara Israel ya? Tentara Israel ini. Ngapain dia? Nggak tahu. Dia mungkin cari sesuatu. Mungkin karena kalau dari sisi kedokteran yang kena kan paru-paru. Jadi paru-paru gue itu yang sebelah kanan itu ketutup sama darah. Dia nggak bisa mompa. Jadi yang berfungsi cuma 1 doang.
Nah itu darah itu mesti dikeluarin kayak gitu. Jadi kayak mereka ada berusaha masukin selang ataupun ada kayak masukin benda-benda lain gitu deh. Oh dia mau nolongin atau gimana? Nolongin sebenarnya sih. Sebenarnya nolongin juga. Tapi ya prosedur gitu kan kayak nggak ketahuan yang cepat gitu ya. Dia bikin sayatan, kemudian ditarik lah sama mereka, dikumpulin dulu di atas di rooftop sama orang yang terluka juga, terus yang meninggal juga. Emang udah satu di rooftop kapal itu ketika udah selesai serangan itu udah bau anjir. Ada yang meninggal, ada yang syahid, ada yang luka-luka penuh darah gitu. Baru kita satu-satu diangkat, ditaikin pakai helikopter ke rumah sakit Haifa itu, yang Haifa yang kemarin dibombardir sama rudal Iran. Bawanya ke rumah sakit Palestina, Haifa. Bukan rumah sakit dia ya? Ke rumah sakit mereka di Haifa, kota Haifa. Oh kota Haifa. Oh iya. Oh kota Haifa di Israel ya? Dia yang sekarang yang mereka kuasai. Berapa orang jadi yang luka? Kalau yang luka-luka dari data yang terakhir gue baca 50-an. 50-an. Kalau dari Indonesia yang luka aneh satu, sama satu lagi dari Kispa, kena tembaknya di tangan. Tapi dia karena mungkin bagi orang Israel ini dia cukup baik-baik saja ya. Jadi habis kena tembak diobatin, masukin penjara bareng sama Ustaz Zikrullah, sama Onim dan lain-lain tuh. Oh malah di penjara ya? Penjara. Tapi karena gue kan masukin ke rumah sakit nggak bisa di penjara, akhirnya di penjara. Di rumah sakit lah. Semingguan itu, seminggu. Tapi yang meninggal? Berapa? Yang meninggal 9. 9. Itu dijajarin sama orang yang meninggal gimana sih itu? Waduh, aneh. Aneh dan takut sih sebenarnya. Tapi yang meninggal itu kenal nggak? Enggak, orang-orang sebagian sih ada yang kenal. Terakhirnya ada yang, kan itu orang Turki semua yang meninggal. Yang syahid orang Turki. Termasuk ada yang meninggal itu ketika dibawa di helikopter. Kan di helikopter kayak ada bench gitu untuk naruh orang sakitnya. Kalau gue ditaruh di lantainya. Nah yang di bench itu orang udah nggak pakai baju. Dan terus monitor jantungnya tuh datar gini aja dari pertama gue berangkat sampai mendarat tuh terus gitu itu. Udah nggak ada samping kayak gitu. Dan memang nggak bisa diadilin sih mereka ya, karena ya di backing sama itu sih ya. Itu baunya bau anyir darah, iya ngerasa lah bau kayak gitu. Terus orang-orang merintih gitu nggak? Ada merintih juga. Ketika masih di rooftop itu banyak yang merintih sih. Dan jujur waktu itu juga sempet takut juga, tapi wah ini kayaknya mau dieksekusi di sini kali ya. Karena kita nggak tahu kan sebenarnya gue masuk tiba-tiba dikumpulin ke atas dan dikumpulin dalam keadaan sebenarnya gue harusnya nggak boleh jalan-jalan karena lukanya masih kebuka gitu kan, masih kebuka. Tapi sama dia disuruh jalan pakai diacungin rifle dari belakang, jalan. Dia bantuin inilah megang botol infus gue, dia masih colok ini, botol itu dia pegang sama dia, suruh jalan naik tangga, ntar udah nyampe di atas baru dikasih pegang sendiri gitu. Ya waktu itu kok ditembaknya tuh berarti bukan dari helikopter kenanya? Kayaknya dia udah masuk di rooftop sih, orang tentara Israelnya. Ketika nembak? Kayaknya udah, karena kayaknya nggak tahu dari belakang dari depan? Dari atas sih, pasti dari atas, karena kan ke bawah kan. Secara logikanya mungkin karena emang keluarnya dari sini, dari dekat panggul kanan, dekat pantat. Dia ngeri banget itu tuh. 3 minggu pelurunya di sini. Di pantat. Karena di Israelnya nggak dikeluarin sama dia. Gua nggak tahu nggak dikeluarin, tapi dia cuman ya buka sih, ini dibuka perut dari bawah, dari bawah dada sampai bawah pusar. Dioperasi. Ntar deh kira. Terus itunya tapi nggak dikeluarin proyektilnya. Keluarinnya di Gatot Subroto 3 minggu setelah kejadian. Itu di rumah sakit sana berapa lama? Di Israelnya seminggu, di Haifa, kemudian di Jordan 2 minggu. Nunggu pemulihan dulu kan. Nunggu pemulihan, pas udah bisa baru terbang. Lagi di bandara periksa logam ada di dalam dong. VIP nggak lewat gitu-gitu. Iya. Ngeri banget pengalamannya. Udah gitu ketika di situ emang posisinya ya kita kan tahu Israel kayak gimana ya, bisa aja kemungkinan dia khilaf dia. Iya, dia ngasih racun kan. Karena nggak tahu juga. Bisa aja dia langsung eksekusi di tempat. Iya benar. Semua kemungkinan ada lah. Dan aneh kan viewer sendiri karena udah nggak ada yang aneh kenal juga. Onim udah pergi, udah Onim udah nggak megang lagi sih, udah say goodbye aja deh. Masih ingat gak dia kalau ketemu? Masih. Belum ketemu lagi sekarang? Baru main bola tadi. Baru main bola tadi. Tapi di situ berarti chaos banget dong keadaannya tuh ketika itu. Chaos banget. Subuh-subuh langsung. Chaos dan semangat sebenarnya sih. Chaos dan semangat karena banyak teman-teman kayak teman-teman dari ini deh, dari Inggris deh, yang aktivis-aktivis dari Inggris.
J is for jihad, J is for jihad, kata dia. Ya, gue siap dia. Oh, udah boleh. Suasananya chaos, tapi sebagian teman-teman senang, mungkin kata, wah ini gue ketemu juga nih Yahudi yang selama ini gue cari-cari gitu kan. Semangat kayak gitu ada sih. Ya, tapi bukan berarti ini ya. Tapi emang kita nggak ada yang bawa senjata lah, nggak ada. Tapi emang wah suasana ketemu, ketemu lagi nih kayaknya. Iya, syahid emang udah jadi impian ya kan. Gitu. Jadi tapi minimal udah pernah ngerasain itu dan udah insya Allah udah dapat pahala Said lah ya kan. Ya, walaupun hampir ya. Hampir ya, belum mati sekali. Aduh. Tapi ini near death experience yang kalau emang iya mati di medan juang. Insya Allah bang. Ya kalau emang ya maksudnya udah pernah ngerasain posisi ini, berarti kan sama aja kayak dapat pahala ribat juga insya Allah. Dan udah ditalkin juga bang. Iya. Udah ditalkin. La ilaha illallah gitu. Jadi ketika dirawat itu, kan pertama kan zikir gue masih Allahu Akbar, Astagfirullah. Terus yang perawat itu bilang, akhi, kul la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Oh iya bentar lagi mau mati. Aduh, udah gak enak banget. Gitu tuh. Enggak, ketika ditembak nih, rasanya apa sih? Langsung sakit atau panas atau gimana sih? Waktu panas dan sakit sih. Panas dan sakit. Sakitnya apa? Sakit banget? Sakitnya sakit banget, kayak apa ya? Mungkin kalau kita pernah olahraga, main bola, pemain basket, tabrakan itu langsung sesak gitu. Di sini karena emang udah cuman satu paru-paru doang yang berfungsi kan. Udah gitu kan emang luka tembaknya itu masuk dari sini terus tembus ke sini. Itu jejak pelurunya itu yang bikin sakit. Bikin sakitnya itu emang satu badan sebelah kanan sini. Jadi bukan justru di lubangnya nggak kerasa. Lubangnya nggak kerasa, tapi yang jejak dia turun tuh dari kan belah semua. Iya, dibelah semua kayak gitu, kayak mulai dari kalau laporannya tuh paru-paru tembus, terus tulang rusuk nomor 8 tembus, terus diafragma tembus, liver tembus, sampai berhentinya di pelvis ini ke tulang. Itu jeroannya nyembuhinnya gimana? Dioperasi semua? Ini sih pulih sendiri sih. Dari dokter Gatot Subroto waktu itu juga bilang insya Allah ini bakar pulih. Yang penting tadi emang darah yang nutupinnya itu. Jadi ketika ketembak itu kan nembus paru-paru langsung pendarahan. Ketutup tuh langsung tuh sama darah itu yang nggak keluar. Nah itu darah itu dikeluarin, darah yang nutupin paru-paru itu biar paru-parunya bisa ngembang lagi. 1 liter hilangnya. Apanya? Darahnya. Yang ngeluarin si Israel itu juga. Yang ngeluarin tuh. Dia masuk. Makanya kalau dia lihat badan sih banyak lubang-lubang karena dia itu ngeluarinnya mereka masuk buka pakai pisau, masih di helikopter, terus masukin selang. Nggak dibius tuh. Enggak sih kayaknya enggak. Lu ngerasain dong dicoret-coret gitu? Ngerasa. Aduh, ini aja masih sakit ya, kemudian dicoret-coret gitu ya. Coret-coret. Aduh. Iya, tapi ya emang perasaan waktu itu emang enggak ini sih ya. Dibilang masih kayak emang takut mati dan berusaha, ya Allah saya masih belum sanggup nih ya Allah. Saya minta izin, saya berjuang untuk hidup ya Rob. Saya mikirnya mindset gue gitu aja gitu. Mungkin ya kayaknya syahid apa gue kayak gitu ya. Apa yang gue sayang sekarang? Apa yang gue sekarang? Tapi ya Rob saya berusaha untuk hidup dulu nih. Jadi sampai dari ditembak sampai di meja operasi masih sadar. Nah ketika sampai di Gaza kan sempat sebulan di Gaza tuh. Apa hal mengejutkan yang orang jarang tahu di publik? Gaza tuh indah banget sih. Kalau yang dibilang si Trump bilang itu Riviera of the Middle East, ya benar emang cantik, pantainya cakep gitu kan. Tapi yang kita lihat itu emang orang-orang sono, ya walaupun mereka susah, mereka seneng dijamu tamu gitu kan. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.